Gejolak yang terjadi di dalam internal Perumdam Lawu Tirta Magetan ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dengan adanya forum sosialisasi yang ternyata mengarah pada audiensi antara pihak jajaran Dewan Pembina, direksi dan karyawan Perumdam pada Jumat pagi 2 Desember 2022. Saya hanya menegaskan ini terjadi masalah. Monggo dicarikan solusi yang terbaik. Tapi awalnya pada waktu pembahasan anggaran pertama itu muncul, itu baru informasi ternyata setelah diproses pada waktu rapat anggaran naiknya 100 dan ada sisi lain. Makanya pada waktu rapat anggaran saya minta untuk ditampilkan secara digital kenaikan karyawan. Akhirnya semua karyawan tahu antara kontrak dan antara direksi. Perbedaannya seperti itu, itulah yang muncul. Jadi pada intinya itu untuk pembahasan ke depan saya harapkan, maaf saya ikut karena sudah bujur, saya harapkan untuk tahun ke depan untuk melibatkan semua, paling minimal itu paling tidak kacak maupun kabar. Nah selama 2 tahun ini tidak terlibat sama sekali. Tahu-tahu anggaran sudah disahkan. Di gedung pertemuan kantor Perumdam Lawu Tirta Magetan, audiensi tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam dengan pembahasan penyampaian ketidakpuasan sejumlah karyawan terhadap direksi internal Perumdam yang dinilai tidak transparan. Audiensi berjalan cukup tertib, namun terbatasnya waktu karena menjelang sholat Jumat menjadikan sejumlah karyawan menjadi tidak puas karena dinilai audiensi hanya dijadikan forum klarifikasi, bukan forum untuk mencari solusi. Ketidakpuasan sejumlah karyawan dibuktikan saat jalannya audiensi, sering terdapat lontaran sorakan atau teriakan memprotes jalannya audiensi yang disinyalir jalan di tempat karena dari pihak internal direksi Perumdam Lawu Tirta sendiri tidak mau angkat bicara memberikan tanggapan terhadap sikap protes para karyawan. Jangan menyusun sendiri, piye kok caranya nyusun RKAP sih bener? Wes bener rumusnya dhewe. Kayak musrenbang kan? Mulai desa sampai kabupaten itu semua terkait. Nyesewu PDAM itu tidak bisa dibahas oleh karyawan PDAM sendiri. Minimal melibatkan Danur, minimal melibatkan Dewas, minimal melibatkan Pak Bupati. Yes. Ini konteksnya masa depan PDAM. Setuju? Saya itu setuju nih. Konteksnya masa depan PDAM. Konteksnya kontribusi positif seluruh stakeholder PDAM. Kesimpulan tidak ada adanya komitmen yang 2 tahun. Kemudian di bulan ini solutif orang tidak. Di sini bukan tempat ngambil solusi. Karena ini hanya dialog. Solusinya jangan cari sendiri. Saya kira kita sendiri timbang tabrak Jumatan. Mungkin saya kira ini cukup waktunya. Untuk diketahui, jalannya audiensi antara pihak direksi dan karyawan Perumdam Lawu Tirta tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Perumdam Elmi Kurniarto Widodo. Sempat beberapa waktu lalu ramai diberitakan di sejumlah media massa terkait kesenjangan rencana kenaikan gaji pegawai antara karyawan dan direksi yang dinilai janggal dan tidak berkeadilan. Ratusan karyawan yang diwakili oleh Paguyuban Tirta Lawu melayangkan surat ke Bupati Magetan namun belum ada tanggapan. Saat ditemui usai audiensi, karyawan Perumdam Lawu Tirta yang diwakili oleh Paguyuban Tirta Lawu mengatakan adanya ketidaktransparan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP menjadi pemicu utama timbul konflik internal di tubuh perusahaan. Menurutnya, hasil audiensi yang dilakukan pada hari ini bukan merupakan forum kesimpulan atas permasalahan yang muncul karena penyusunan RKAP yang telah disusun beberapa waktu lalu dilakukan secara sepihak dan tidak melibatkan stakeholder di internal perusahaan sehingga perlu adanya peninjauan dan revisi ulang. Ini kan tadi ada tembungnya kan sosialisasi. Cuma kita tahu kalau isinya ada pembahasan terkait permasalahan PDN yang kemarin sempat di-up ya. Masalah gaji. Nah,
hari ini ada penyelesaian nggak Pak terkait masalah itu? Seperti apa yang disampaikan Pak Helmi tadi sebagai selaku kapasitasnya Ketua Dewas, ini tadi itu bukan forum kesimpulan. Iya. Karena RKAP yang disusun oleh direksi yang kemarin itu masih perlu banyak revisi dan perubahan. Mengingat itu tidak melibatkan segala stakeholder yang ada di internal. Maka sesuai amanat dari Pak Helmi tadi itu dilibatkan semua stakeholder internal agar tidak timbul gejolak demi masa depan PDAM. Kan karena temanya tadi masa depan PDAM kan. Iya. Sehingga kalau kami menangkap di sini, ini sebuah lompatan bagus untuk keterbukaan dari pihak manajemen ke internal PDAM terkait apapun. Baik itu masalah RKAP atau business plan, karena itu sifatnya bottom up, dari bawah ke atas, bukan dari atas tahu-tahu yang bawah harus menerima, enggak. Jadi ini yang yang wacana sehat yang disampaikan tadi, sehingga untuk pembelajaran bagi PDAM ke depan. Terus Pak, terkait dengan permasalahan kemarin dari pihak direksi sendiri sudah memberikan solusi atau tanggapan belum Pak yang dari tuntutan teman-teman? Sampai detik ini kita masih kayak yang disampaikan senior tadi ya, senior kami Pak Pur, ada dua arah prinsip yang dalam khusus pembahasan ini berbeda. Artinya ini memang harus dipersatukan dalam diskusi selanjutnya. Tidak hanya cukup sampai di sini. Yang perlu digarisbawahi, RKAP itu bukan kitab suci. Bahwa undang-undang saja masih bisa diamandemen, apalagi RKAP. Ini kan baru proyeksi ke 2023 nanti. Nah, karena proyeksi ini bisa naik, bisa turun, tergantung kepada seluruh stakeholder yang ada di internal PDAM. Dewan pengawas itu sifatnya kayak tadi, hanya melihat, mengawasi, mengecek. Kemudian kalau itu sudah dianggap benar, barulah nanti Dewan Pengawas akan menyampaikan kepada kuasa pemilik modal, dalam hal ini adalah bupati. Selama ini Pak, begitu permasalahan gejolak ini muncul, ada ketidakpuasan nggak ada? Jelas, kalau kami melihat 2 tahun era kepemimpinan direksi yang sekarang ini, apa yang seperti disampaikan senior tadi, keterbukaannya sangat-sangat kurang sekali kami rasakan. Sehingga inilah yang pemicu daripada semua persoalan yang ada di internal. Pembahasannya tidak melalui dari bawah ke atas, tahu-tahu jadi. Sedangkan setelah ditampilkan bisnis plan-nya itu, ternyata ada kesenjangan yang sangat jauh antara gaji karyawan dengan gaji direksi. Namun sekarang ini sudah terlambat untuk merevisi itu, waktunya sudah tidak ada. Jadi mau tidak mau kita harus menerima apa yang sudah jadi ini, melanjutkan untuk tahun 2023. Tapi tetap membuka peluang untuk diadakan sebuah revisi atau perbaikan. Karena itu nanti kan ke depan itu kan kita belum sampai ke sana, kita masih dalam perjalanan. Nah, di dalam perjalanan ini kalau memang itu sekiranya perlu direvisi, ya kita revisi secara internal demi untuk tadi masa depan PDAM yang lebih baik. Lebih lanjutnya, yang perlu menjadi catatan bahwa 2 tahun masa kepemimpinan Direksi Perumdam Laut Tirta yang baru, banyak kebijakan yang dibuat dengan sepihak, artinya tidak ada keterbukaan atau ketransparan, sehingga hal tersebut memunculkan sebuah dugaan adanya sistem organisasi yang tidak sehat yang terjadi dalam internal perusahaan yang dapat membawa dampak buruk bagi karyawan yang berada di bawah. Di sisi lain, Ketua Dewan Pengawas Perumdam Elmi Kurniarto Widodo mengatakan adanya gejolak di tubuh perusahaan terjadi karena adanya kesalahpahaman dan miskomunikasi antara pihak direksi dan karyawan, sehingga dengan adanya forum ini dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi, mencari solusi sehingga dapat menemukan titik terang dari permasalahan yang ada. Saat akan dimintai konfirmasi usai audiensi, Direktur Umum Perumdam Laut Tirta Suci menolak untuk diwawancarai dengan beralasan sedang sibuk mempersiapkan rapat. Kalau menahai ya enggak ya. Jadi karena semua yang ada akan dilakukan oleh sebuah perusahaan ini itu kan semua berbasis rencana kerja. Namanya RKAP. Dan mekanisme penyusunannya itu sudah dilakukan sejak Agustus. Tahapannya panjang. Yang istilahnya saya jembatani juga enggak, artinya gini. Karyawan memandang ada tahapan yang kurang tersosialisasikan atau akhirnya ada pendapat ada ketidaklancaran komunikasi. Nah, setelah terbuka semua, artinya sudah ada kesepahaman.
Yang penting insya Allah kalau di saya selaku Dewas, yang penting ini PDAM ini kan perusahaan. Kalaupun namanya sekarang menjadi Perumdan, ya singkatannya tetap perusahaan. Artinya nasibnya perusahaan ini ya ditentukan oleh karyawan sendiri, bukan kami dari Pemda. Nanti selama karyawan mempunyai kontribusi positif, bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara akumulatif, ya sudah, berarti perusahaan ini akan awet, tanda kutip sustainability-nya terjamin, sustainable lah kalimatnya. Pada saat perusahaan itu bisa sustain, berarti apa-apa yang bisa dilakukan kepada karyawannya selaku aktor utamanya kan banyak, bisa. Contohnya yang diaspirasikan kenaikan kesejahteraan, itu bisa dilakukan selama kinerjanya positif. Kalau kinerjanya tidak positif ya tidak bisa. Untuk karyawan untuk apapun kalau kinerjanya negatif, ya gimana cara membiayai yang dibutuhkan? Untuk saat ini Pak, karyawan PDAM sendiri apakah sudah mengarah ke positif atau negatif? Kalau sepanjang tadi di sini sudah terbangun komitmen, artinya semua berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif pada perusahaan. Artinya kalau insya Allah komitmen tadi itu benar, kinerja perusahaan akan meningkat. Setelah perusahaan meningkat nanti ya, yang ditutup nanti bisa terwujud. Terkait dengan tuntutannya terkait ke transparansi atau ini apakah nanti tentang bisa mengawasi secara langsung di tahun anggaran? Ya RKAP ini disusun tahun depan. Artinya perjalanan RKAP ya tidak mandek. Artinya dinamikanya kan kita evaluasi terus kan. Fungsi kami selaku Dewas itu kan mengevaluasi pencapaian RKAP minimal tribulanan. Karena tiap laporan bulanannya ada. Kami Dewas itu merapatkan minimal tribulan. Saya tahu sing mbok proyeksi ini 3 bulan kemarin itu antara rencana dan realisasi bisa enggak? Tercapai enggak? Kalau tercapai itu mekanisme yang langsung. Yang masalah mekanisme pelaksanaan RKAP ya monggo disepakati untuk melibatkan lebih banyak, waktu yang lebih longgar, kesempatan yang lebih banyak dengan ruang-ruang dialog yang bisa saja misal ya orang kudu rapat kan, omong-omongan, kan bisa. Artinya semua aspirasi, semua kepentingan bisa termasuk dalam. Tadi kan saya sempat menemui beberapa orang yang mungkin tidak puasan terhadap PDAM ataupun direksi. Dan ini kan ada yang bilang seperti itu bahwa RKAP kan bisa diamandemen, kan seperti itu. Itu bukan amandemen, RKAP itu dinamis itu, dievaluasi. Nah untuk tahun ini sudah nggak bisa Pak? Ya nanti toh, wong RKAP kan untuk tahun depan. Oh depan. Jadi nek proyeksinya misalkan pendapatan Januari itu diproyeksikan dapat 3,5 misalkan. Iya. Nanti kan bisa tahunnya setelah tanggal 20 Januari 23. Oh ternyata kita dapat di segitu. Oh berarti apa yang kita proyeksikan bisa masuk. Kalau nggak nyampe gitu berarti kan harus mulai berpikir gitu. Wah Januari kayak iso tembus pendapatan. Berarti harus kita meningkatkan kinerjanya. Nah biasanya yang kritis itu 3 bulan pertama. 3 bulan. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.